Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Isya, insyaallah salat tarawih dan salat witir yang akan selalu dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena selalu Allah memberikan hidayah, kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam kita selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Allah selalu memberi rezeki kepada kita. Allah selalu memberi kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan kesehatan ini akan menambah untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah. Di dalam anggota tubuh kita ini ada dua unsur, jasmani dan rohani. Yang kedua-duanya ini sungguh sangat berharga bagi kita. Dan kedua-duanya ini saling mendukung agar mencapai sesuatu yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tubuh kita disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jasad mudghah. Idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Dan apabila itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Jadi kolbun ini disebutkan yaitu hati kita. Hati kita ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan tingkah laku kita bermula daripada hati. Seseorang melakukan sesuatu itu berdasarkan hati. Sehingga setiap ada aktivitas ibadah selalu diiringi dengan niat. Dan niat ini tepatnya dalam hati. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati, maka akan terjangkit beberapa penyakit. Penyakit-penyakit yang akan menyebabkan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan akan terhapus. Nah, di antaranya para jamaah rahimakumullah yaitu hasad, iri dengki. Hasad ini adalah sesuatu yang melihat orang lain itu tidak suka mendapatkan nikmat. Dan dia lebih suka kalau nikmat itu berpindah kepada dirinya.
Ini yang disebut dengan hasad. Jadi kalau melihat nikmat orang lain, dia tidak suka, berharap nikmat itu pindah kepada dirinya. Sedangkan dengki itu menyembunyikan kebencian kepada seseorang, disembunyikan. Ini sungguh sangat berbahaya para jamaah rahimakumullah. Kalau ada seseorang yang terjangkit iri dan dengki, maka disitulah yang pertama, kebaikan-kebaikan di dalam dirinya akan termakan oleh hasad dan dengki. Akan tidak berguna. Kebaikan-kebaikan yang ia lakukan akan tidak berguna karena ada penyakit yang sangat kronis yang menyebabkan segala amal perbuatannya itu akan hancur. Innal hasada ya'kulul hasanati. Sesungguhnya hasad itu memakan, menghapus kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba. Seperti api yang membakar kayu yang sangat kering. Kayu yang begitu banyak, kering, tapi terkena api dibakar, maka hanguslah, tinggal debunya. Itulah yang namanya penyakit iri dan dengki, hasad. Dan seseorang yang terjangkit penyakit hasad ini akan susah untuk menerima kebenaran. Lebih-lebih dari orang yang ia dengki. Karena memandang seseorang itu tidak benar. Apalagi saran, kritik dari orang yang ia benci. Para jamaah rahimakumullah, untuk bisa menghilangkan penyakit iri dengki ini, tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita syukuri. Janganlah melihat nikmat orang lain. Kalau kita ingin bahagia, kalau hati kita ingin tenang, terjauhi dari penyakit iri dan dengki, maka jangan melihat nikmat orang lain. Lihat tetangga, mobilnya tambah, rumahnya tambah lagi, istrinya tambah. Waduh. Jadi melihat nikmat orang lain ini akan membuat hati kita ini akan merasa sakit. Jadi syukuri apa yang kita miliki, dan itu adalah yang terbaik bagi kita menurut Allah, bukan menurut kita. Tapi kalau menurut kita ya kurang. Kalau menurut kita ya kurang. Karena manusia tidak akan puas apa yang ia miliki. Tapi kalau kita pandai-pandai bersyukur, maka disitulah orang yang bahagia. Nah, ini penyakit hati iri dengki ini sangat berbahaya para jamaah, yang menimbulkan banyak perbuatan-perbuatan jelek yang lainnya yang membahayakan. Manusia yang pertama kali terjangkit penyakit dengki dan iri ini adalah putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk mengawinkan, kawin silang. Jadi setiap Nabi Adam itu, Siti Hawa itu lahir pasti kembar, dan laki perempuan.
Yang Habil itu kembarannya perempuan, yang Qabil perempuan. Nah, sedangkan kembarannya yang Habil ini itu harus dinikahkan dengan Qabil. Yang Qabil harus dinikahkan dengan Habil. Nah, sedangkan Qabil ini tidak terima, iri melihat calonnya itu adalah lebih cantik. Sedangkan maunya dia adalah saudara kembarnya yang satu kali kembar itu tadi, saudara kembarnya yang ia mau. Nah, sehingga disitulah ada rasa iri, dengki, maka terjadilah pembunuhan. Jadi orang yang hatinya ada penyakit iri dan dengki itu tidak akan tenang para jamaah. Dan setiap melakukan perbuatan, lebih-lebih berdoa, dia tidak akan khusyuk. Karena selalu tidak tenang hatinya melihat orang lain itu merasa lebih banyak nikmatnya daripada dia. Nah, orang yang seperti ini tidak pandai-pandai bersyukur. Untuk menghilangkan hal itu, marilah kita memperbanyak berzikir kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Banyak bersyukur para jamaah. Alhamdulillah kita sehat, bisa sholat berjamaah di Darut Taqwa. Alhamdulillah sehat. Karena kalau sehat itu, masya Allah, nikmat para jamaah. Nah, kesehatan di sini bukan hanya kesehatan jasmani yang terpenting, tapi juga kesehatan rohani hati kita. Sehingga kalau kita ada ketenangan di dalam hati kita, maka kita setiap beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kita betul-betul khusyuk. Kita betul-betul konsentrasi, minta kepada Allah, dan rela apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita pandai bersyukur. Jadi memperbanyak ucapan alhamdulillah. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, suatu hadis, orang yang membaca alhamdulillah karena mendapatkan suatu nikmat. Di hadis At-Tirmidzi, orang yang membaca alhamdulillah karena mendapat satu nikmat, maka ucapan alhamdulillah itu sendiri lebih utama daripada nikmat itu sendiri. Contoh umpama yang mudah saja. Kita tahu-tahu mendapatkan hadiah mobil. Nah, dengan hati yang betul-betul dalam dari hati kita mengucapkan alhamdulillah. Maka ucapan alhamdulillah yang hanya sedikit ini itu lebih utama daripada mobil itu sendiri. Inilah kelebihan kalau kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, maka itulah orang yang akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah, kita yang hadir dalam kesempatan ini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani dan juga sehat rohani. Hati kita hati yang bersih, hati kita hati yang khusyuk, hati kita hati yang mendapat ketenangan. Sehingga besok kembali kepada Allah menjadi hati yang salim, yang selamat. Mudah-mudahan itu semua akan terjadi kepada kita dan juga keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.